Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tirta Ningrat Hasimullah AMD dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Natuna, calon nakoda kapal kelas 2 di KN SAR Sasi Kirana, peserta Latsar CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pengalaman belajar baik secara sinkronus maupun asinkronus di agenda kedua dari hari pertama hingga hari keempat dengan tutor pengampu Bapak Johan Saputra Edon Eskom MSC, di mana di hari pertama kami mendapatkan pemahaman mengenai core value ASN, yaitu berakhlak. Value ASN berakhlak itu sendiri yaitu mempunyai kepanjangan berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Core value ASN yang telah di-launching oleh Presiden Republik Indonesia bertepatan dengan Employer Branding, Bangga Melayani Bangsa. Berakhlak itu sendiri berorientasi pelayanan. Nilai-nilai terkandung yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab, jujur, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Ketiga, kompeten. Kompeten ini sendiri yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis, menghargai setiap orang walaupun latar belakangnya berbeda-beda, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah, dan menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri, menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Hal tersebutlah yang kami dapatkan di hari pertama mengenai nilai-nilai berakhlak. Selanjutnya, memberikan tugas individu dan kelompok, di mana tugas individu yaitu menganalisis dan mengevaluasi nilai-nilai berakhlak pada instansi, di mana sudah saya buat dan saya kumpulkan melalui kolabjar. Selanjutnya, tugas kelompok yaitu menganalisis dan mengevaluasi terhadap suatu kasus yang ada di instansi yang telah diupload melalui sosial media yaitu YouTube. Setelah itu, sebelumnya masing-masing individu memperkenalkan diri satu sama lain agar saling kenal. Di hari kedua, berkaitan dengan core value ASN yaitu berakhlak, Bapak Johan memberikan tugas kembali, tugas individunya yaitu membuat animasi yang berkaitan dengan nilai-nilai berakhlak dan juga menganalisis satu tindakan atau perilaku baik itu bad practice maupun good practice yang sudah kami kerjakan dan kami upload melalui kolabjar pada bad practice dan good practice.
Ini yaitu tugas kelompok. Kita masing-masing individu menjabarkan tanggapan terhadap perilaku tersebut. Selanjutnya di hari ketiga diberikan tugas individu yaitu membuat video personal branding ASN berakhlak dan juga membuat poster tugas kelompok, di mana poster tersebut kita terapkan, kita aplikasikan di kantor unit masing-masing berupa video. Dan di hari keempat kita belajar memaparkan hasil dari tugas-tugas yang sudah kita kerjakan dan kita pertanggungjawabkan tugas learning journal dari hari pertama hingga hari keempat, serta membuat rangkuman video dari hari pertama dan hari keempat berupa tugas kelompok yang dikumpulkan melalui Collabjar maupun diupload di YouTube. Pada kesempatan ini, dari hasil selama dari hari pertama hingga hari keempat, saya mengevaluasi bahwasannya Korpolo ASN berakhlak itu sendiri harus kita pahami dan kita terapkan di lingkungan kerja maupun keseharian kita. Di sini saya ingatkan, Korpolo ASN berakhlak itu sendiri memiliki kepanjangan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Di masing-masing tersebut memiliki atau terdapat nilai-nilai yang di dalamnya harus kita terapkan dan kita aktualisasikan baik di kantor maupun di lingkungan bermasyarakat. Setelah mengetahui atau mendapatkan pemahaman dari Bapak Johan mengenai nilai-nilai berakhlak serta dari hasil melaksanakan atau mengerjakan tugas baik secara individu maupun kelompok, melihat dari berbagai kasus ataupun membuat suatu implementasi penerapan di kantor, saya punya evaluasi di mana Korpolo ASN ini sendiri, Korpolo ASN berakhlak itu sendiri, yaitu perlu diberikannya pemahaman nilai berakhlak bagi ASN guna menjadikan ASN yang profesional, berdedikasi tinggi, dan menjadi teladan bagi masyarakat umum. Selanjutnya, perlu adanya pemberian sanksi bagi ASN yang melakukan pelanggaran disiplin kerja agar terjadi efek jerah bagi yang melanggar disiplin kerja, sehingga tidak menganggap sepele atau terulang kembali kejadian yang serupa. Evaluasi selanjutnya yaitu untuk menjadikan Indonesia lebih maju, kita tanamkan dari diri kita sendiri sebagai ASN untuk memahami nilai-nilai berakhlak, kemudian mengaplikasikannya, menerapkannya, atau mengaktualisasikannya di kehidupan bermasyarakat sebagai ASN. Yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, dan melakukan perbaikan tiada henti, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
belajar. Dan melaksanakan tugas dengan kualitas apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain. Dan selalu membangun lingkungan kerja, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif, yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan. Demikian learning journal yang bisa saya sampaikan dari hasil pengalaman belajar baik secara asinkronus maupun sinkronus. Terima kasih kepada pimpinan dan senior Kantor Pencalian dan Pertolongan Natuna serta tutor pengampu saya Bapak Johan Saputra Edon, Eskom MSC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.